Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Melinda dengan NIM 2105010001. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Aisyah Nadia, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam video ini menjelaskan ketika saya menjadi guru BK. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama, peran dan tugas guru BK. Seorang guru BK memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa peran dan tugas utama guru BK. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada peran dan tugas utama itu sebagai konselor, yaitu memberikan konseling individual atau konseling kelompok untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, masalah sosial, akademik, ataupun karir mereka. Yang kedua sebagai pembimbing, yaitu memberikan bimbingan tentang pilihan jalur akademik, jalur karir, dan pengembangan keterampilan sosial. Nah, yang ketiga, mengorganisir dan mengelola kegiatan yang mendukung perkembangan siswa seperti workshop, seminar, ataupun kelompok diskusi. Nah, selanjutnya sebagai mediator, yaitu menjembatani komunikasi antara siswa, guru, orang tua, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pendidikan siswa. Untuk apa? Untuk memastikan lingkungan belajar mereka yang kondusif. Yang kelima, sebagai evaluator, yaitu menilai perkembangan dan kebutuhan siswa serta efektivitas program bimbingan dan konseling yang diterapkan. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih guru BK dapat membantu siswa dalam aspek akademik, aspek pribadi, aspek sosial, ataupun karir, ataupun aspek karir. Nah, dalam aspek akademik ini ada beberapa peranan guru BK. Contohnya itu seperti pengembangan keterampilan belajar. Seperti apa sih? Seperti membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mereka yang efektif. Seperti memanajemenkan waktu, teknik membaca, dan strategi menghadapi ujian. Nah, selanjutnya itu membantu pemilihan mata pelajaran. Jadi guru BK itu perlu membantu memilih mata pelajaran atau memberi informasi mengenai pemilihan mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang selanjutnya itu pemantauan prestasi. Jadi guru BK itu memantau kemajuan akademik siswa dan bekerja sama juga dengan guru mata pelajaran untuk memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya itu memberikan motivasi belajar, seperti meningkatkan motivasi belajar siswa melalui berbagai program dan intervensi. Nah, selanjutnya itu dalam aspek pribadi. Dalam aspek pribadi itu yang pertama ada pengembangan diri. Nah, jadi guru BK itu perlu membantu siswa dengan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, dan keterampilan mengelola emosi. Yang kedua itu
dapat membantu mengatasi masalah pribadi, seperti memberikan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadinya, seperti masalah stres, kecemasan, atau konflik dalam keluarga mereka. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan karakter. Dengan mendorong nilai-nilai positif dan perilaku yang baik melalui program pendidikan karakter. Yang selanjutnya itu dalam aspek sosial, yaitu yang pertama nih, guru BK dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang kedua, dapat mengelola konflik dengan cara mengajarkan strategi untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan teman sebayanya atau dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya dapat mengorganisir kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan yang positif. Dari aspek karir ini, yang pertama, guru BK mampu membantu siswa memahami minat, bakat, dan nilai-nilai mereka dalam konteks pilihan karir. Yang kedua, guru BK memberikan informasi tentang berbagai jalur karir, persyaratan pendidikan, dan tren pasar kerja. Nah, yang selanjutnya, guru BK mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia kerja. Nah, seperti keterampilan wawancara, penulisan resume, dan etika profesional. Selanjutnya, guru BK dapat membantu siswa dalam merencanakan jalur karir mereka dan membuat keputusan yang berorientasi pada masa depan. Nah, selanjutnya ada rencana dan strategi. Jika saya menjadi guru BK, saya akan menerapkan beberapa strategi berikut untuk membantu siswa. Yang pertama, mungkin mengadakan sesi konseling individual untuk memahami kebutuhan dan masalah unik setiap siswa, serta memberikan dukungan yang disesuaikan. Nah, yang kedua, mungkin mengadakan sesi konseling kelompok untuk membahas isu-isu umum yang dihadapi siswa, seperti memanajemenkan stres ataupun keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa dan mengembangkan strategi dukungan yang terpadu. Nah, yang keempat ini mengajarkan keterampilan hidup yang penting, seperti manajemen waktu, terutama pengambilan keputusan dan resolusi konflik melalui sebuah workshop atau kelas khusus. Yang kelima, mungkin melakukan penilaian rutin terhadap perkembangan siswa dan menyesuaikan strategi bimbingan sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Nah, selanjutnya ini contoh program atau kegiatan yang saya lakukan untuk mendukung perkembangan siswa. Mungkin saya akan melakukan dengan cara yang pertama, program workshop strategi belajar. Nah, di dalamnya itu mengadakan workshop tentang teknik belajar yang efektif, manajemen waktu, dan strategi menghadapi ujian. Nah, yang kedua ada program sesi konseling individu, yaitu menyediakan sesi konseling individual untuk siswa yang membutuhkan dukungan lebih dalam mengenai masalah pribadi mereka. Nah, yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Agar apa? Agar mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka.
Mungkin yang keempat, mengadakan workshop parenting, yaitu menyelenggarakan workshop untuk para orang tua tentang cara mendukung perkembangan akademik dan emosional anak-anak mereka. Nah, berikut ini ada cuplikan video kasus bullying di mana siswa harus memerlukan bantuan guru, bimbingan, dan konseling. Nah, ini videonya, disimak ya videonya. Sebuah video yang menunjukkan seorang mahasiswi dirundung oleh teman-temannya di dalam kelas. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @yenz dengan keterangan stop bullying. Mahasiswi tersebut menangis terpojok dengan menunduk memperhatikan alas kakinya yang dibuat mainan oleh mahasiswa lain. Sontak, hal ini pun memicu kegeraman di kalangan warganet. Nah, dari video tersebut, langkah-langkah yang akan dapat diambil, yang pertama mungkin mengumpulkan informasi awal terlebih dahulu dari sumber yang melaporkan kasus bullying tersebut, seperti mungkin ada guru, siswa, atau orang tua yang memahami konteks serta sifat kejadian bullying tersebut. Yang kedua, melakukan wawancara dengan korban bullying. Untuk apa? Untuk mendapatkan penjelasan mendetail mengenai kejadian, frekuensi, dan dampaknya terhadap korban. Yang ketiga, mungkin mengumpulkan terlebih dahulu informasi dari saksi atau teman-teman yang mengetahui kejadian bullying untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkapnya. Nah, yang keempat ini baru pengembangan rencana tindakan dengan cara mengadakan pertemuan mungkin dengan tim sekolah, khususnya kepala sekolah, guru atau wali kelas, dan staf lainnya untuk mendiskusikan rencana tindakan dan langkah-langkah intervensi untuk selanjutnya. Nah, yang kelima ini selanjutnya intervensi langsung dengan memberikan konseling individual kepada korban, khusus kepada korban untuk membantu mereka mengatasi trauma tersebut dan mengembangkan keterampilan. Nah, yang selanjutnya mengadakan sesi konseling dengan pelaku bullying untuk memahami motif mereka dan memberikan bimbingan tentang dampak negatif dari tindakan mereka serta pentingnya perubahan perilaku. Nah, yang selanjutnya mungkin mengundang orang tua korban untuk membahas mengenai situasi atau langkah-langkah yang diambil dan peran mereka dalam mendukung penyelesaian masalah tersebut. Yang selanjutnya menyelenggarakan workshop atau seminar untuk seluruh siswa tentang dampak bullying dan pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Nah, yang terakhir ini penting banget memberikan konsekuensi dan rehabilitas yang sesuai kepada pelaku bullying sesuai dengan kebijakan sekolah dan tingkat keseriusan kejadian, sambil memastikan juga proses rehabilitasi. Menurut saya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru bimbingan dan konseling itu, yang pertama ada keterampilan komunikasi, yang kedua ada keterampilan empati, yaitu guru BK mampu memahami dan merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang siswa rasakan. Nah, yang selanjutnya mendengarkan aktif, artinya mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi dan merespon secara tepat. Nah, yang selanjutnya keterbukaan, mengkomunikasikan ide dan saran dengan jelas dan terbuka. Nah, selanjutnya keterampilan konseling, mampu menggunakan berbagai teknik konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memfasilitasi sesi konseling kelompok juga untuk menangani isu-isu di antara siswa. Nah, yang selanjutnya keterampilan interpersonal, mampu bekerja sama dengan dengan guru lain, staf sekolah, dan orang tua. Selanjutnya keterampilan teknologi, mampu menggunakan teknologi untuk mendukung program bimbingan dan konseling seperti aplikasi pembelajaran dan platform komunikasi. Nah, cara saya untuk mengembangkan keterampilan tersebut
Mungkin dengan cara mengikuti kursus dan pelatihan dalam bidang bimbingan dan konseling. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengumpulkan pengalaman melalui praktik langsung di sekolah dengan menangani kasus-kasus nyata. Membaca lagi buku-buku referensi seperti buku jurnal atau artikel tentang bimbingan dan konseling untuk tetap up to date dengan perkembangan terbaru di bidang ini. Nah, yang selanjutnya melakukan refleksi diri untuk memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Baik, sekian video yang berjudul Ketika Saya Menjadi Guru BK. Mungkin sekian video yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.